umat Islam itu memperlakukan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama membaca. Yang membaca. Kulino moco. Yang kedua menghafal. Kalau orang membaca belum tentu menghafal, nggih mboten? Ya. Kalau orang menghafal mesti membaca. Tetapi yang lebih tinggi lagi nggak cuma sekedar membaca, nggak cuma sekedar menghafal. Yang ketiga mentadaburi. Apa itu mentadaburi? Menyelami. Banyak orang yang kemudian dapat hidayah itu bukan karena membaca, bukan karena menghafal, tetapi mentadaburi. Banyak orang yang masuk ke Islam, orang-orang barat itu. Orang-orang barat, orang-orang ateis bisa masuk Islam bukan karena sekedar membaca, bukan karena menghafal, tapi mentadaburi. Kalau mentadaburi pasti membaca. Kalau mentadaburi pasti dia membaca. Kalau mentadaburi bisa dia menghafal, bisa juga tidak. Orang-orang barat tidak menghafal, dia cukup membaca kemudian mendalami setiap maksud ayat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kupas satu-satu. Keutamaan Al-Qur'an bila dibaca napa mawon. Keutamaan Al-Qur'an bila dibaca, maka setiap satu hurufnya itu diganjar satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan berapa kali? 10 kali kebaikan, sebagaimana Kanjeng Nabi maringi pangandikan, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf ya, min kitabillahi, dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Kalau baleni malih, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf diganjar satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan bi asyri amsalihha, 10 kali lipat. Penak mboten? La aqulu, tidaklah dia mengucapkan alif lam mim, ya. Tidaklah dia mengucapkan alif lam mim harfun, walakin alifun, ya. Tidaklah dia mengucapkan alif lam mim satu huruf, akan tetapi walakin, akan tetapi alif harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Berarti berapa kebaikan yang diterima? 30 kebaikan. Alif lam mim, alif lam mim, 3 huruf, satu hurufnya berapa kebaikan tadi? 10 kebaikan. 10 tambah 10 tambah 10, 30 kebaikan, baru alif lam mim. Ning apa yang jenengan terima gur alif lam mim tak bar kuwi sadaqallahul azim. Rak mboten toh? Wah, rugi sekali ya. Rugi sekali. Yasin sadaqallahul azim. Ini rugi sekali. Yasin berapa kebaikan? 20 kebaikan ya, 20 kebaikan dia terima. Satu hurufnya 10 satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau setiap huruf yang dia baca maka tinggal dihitung dan dikalikan 10. Senang badan? Senang. Jadi orang Islam itu paling enteng, paling enak, pokoknya paling nikmat. Titik-titik pahala, titik-titik pahala, titik-titik pahala, paling senang banget. Dan kita itu imannya kan iman pedagang nggih, Pak Bu nggih. Iman pedagang nggih. Nek kula nggih iman pedagang nih, nek kula. Piye iman pedagang niku? Iman pedagang nggih, apa yang aku lakukan itu badi apa ora? Nggih mboten? Kita sholat coba, kita sholat pengen badi mboten? Napa badine? Pengen mlebu swarga toh? Nggih mboten? Wegah sesuk nek disiksa yang neraka ora gelem. Itu sakjane kan imane pedagang. Apa yang kujual harus menguntungkan. Apa yang kujual harus menguntungkan. Coba jenengan sholat jamaah setiap hari. Apa sih yang jenengan inginkan? Besarnya pahala, nggih mboten? Kemudian nanti bisa, mudah-mudahan bisa jadi lantaran wasilah nanti masuk surga husnul khotimah, nggih mboten? Kurang piye niku? Penak banget dadi wong Islam. Niku jenenge iman pedagang. Ya. Termasuk baca Quran, ngapain?
belajar baca Al-Quran dari nol sampai tertatih-tatih sampai lancar, buat apa? Ya, supaya nanti Allah selamatkan dari siksa api neraka dan nanti jadi wasilahnya masuk ke dalam surga. Bahkan Bapak Ibu sekalian, keutamaan Al-Quran kalau dibaca, ini kita baru kalau dibaca loh ya, belum kalau dihafal, kalau ditadaburi, lagi dibaca ini. Sekali lagi, kalau menghafal berarti membaca. Kalau menghafal berarti membaca. Kalau mentadaburi pasti membaca. Tapi bisa juga menghafal, bisa juga tidak. Tetapi mentadaburi jauh lebih menyelam. Ya. Sekarang keutamaan yang kedua, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man qara'a bimi'ah ayatin fi lailatin kutibalahu kunutun lailatin. Barang siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, ditulis baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, keutamaan membaca Al-Quran. Membaca, sekali lagi saya belum kemana-mana, baru membaca. Apa yang terjadi? Kalau kita rajin membaca itu pasti akan menghapus kejelekan dan dosa kita. Jadi maca Quran itu saged menghapuskan setiap dosa-dosa kecil kita, bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kita perbuat. Nanti panjenengan saged buka Quran surah Hud ya, surat Hud ayat 114. Allah maringi pangandikan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Maca Quran itu sae napa mboten? Sae. Ingat, setiap kita punya dosa, nggih mboten? Setiap saya panjenengan yang hidup, yang namanya makhluk, yang namanya manusia itu punya dosa dan kesalahan. Makanya siapapun di antara kita yang tidak pernah mau berbuat kebaikan, padahal diberi kesempatan oleh Allah berbuat kebaikan, entah itu sholat, entah itu membaca Quran, entah itu sedekah, entah itu zakat dan sebagainya, birrul walidain dan sebagainya, maka sungguh dia merugi. Karena apa? Karena dia sama sekali tidak menyadari bahwa dosa-dosa yang dia perbuat, kesalahan-kesalahan yang dia perbuat akan melilit dia nanti di yaumul qiyamah kelak. Maka pastikan kalau kita punya dosa dan merasa punya dosa, kalau kita merasa punya salah, lakukan banyak kebaikan. Jadi ditanam betul ini dalam hati kita. Supaya apa? Innal hasanati, supaya setiap kebaikan yang kita kerjakan itu yudhibna, itu dapat menghapus sayyiat, setiap kejelekan-kejelekan yang kita perbuat. Iringilah setiap kejelekan dengan kebaikan. Wah, sehari ini tadi saya bikin salah ini. Kalau salahnya sama diri sendiri enggak apa-apa. Ya, cukup tutup dengan kebaikan, tapi kalau salahnya sama orang, minta maaf dulu, terus tutup dengan kebaikan. Ya. Wah, aku mau bareng-gerenengi. Kalau bareng-gerenengi minta maaf dulu sama yang digerenengi. Sorry ya bro, iki mau aku bareng-gerenengi. Gerenengi apa? Lah kok wis ra tau ketok kok wis karo wong wedok. Sapa ta wong wedok kuwi? Oh iki bojoku sing nomor 2. Oh ya wis. Sorry ya bro, iki mau aku bareng gerenengi. Ya wis, bar kuwi terus ditutup dengan kebaikan. Kalau misalnya jenengan melakukan dosa sendiri ya, misalnya maksiat, mbah kuwi maksiat telinga, mbah niku maksiat mata, mbah niku maksiat, sudah ditutup hari itu dengan kebaikan. Apalah gitu, sedekah atau sholat tahajud atau sholat sunnah rawatib. Pokoknya setiap kejelekan kita iringi dengan kebaikan. Karena satu kejelekan, satu dosa itu diberi satu dosa itu. Kemudian ditutup satu kebaikan itu 10. Jadi satu ini kalau didiemin terus, ditambah terus jadi banyak. Satu dosa. Tapi satu kebaikan, 10 kebaikan. Tutup setiap dosa-dosa ini dengan kebaikan. Mesti tertutup. Makanya kenapa selama di dalam hati kita ada iman, itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Perkorongko niku dadak mampir sik, nah niku wau
Karena dia nggak ngerti rumusnya ini. Pokoknya setiap kita punya dosa, ini pastikan dulu itu rumus itu. Punya dosa, punya salah. Karena punya salah, setiap satu salah itu dihukumi satu salah oleh Allah. Padahal satu kebaikan dihukumi 10 kebaikan. Maka tutup terus. Lagi ora tahu ditutup kok, numpuk-numpuk dosa terus. Ya sudah, nanti dadak mampir. Upayakan jangan sampai mampir. Jadi jangan sampai, nanti saya menyarankan, nggih kalau panjenengan mampir aja suwe-suwe. Kula mboten badhe nyaranke ngoten niku. Sing penting nek iso bareng-bareng nggih Bapak Ibu sekalian, kita nanti tidak perlu mampir ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Lajeng Bapak Ibu sekalian, ingkang nomor pinten keutamaan yang keberapa menika? Ketiga. Al-Qur'an menika kalau dibaca rutin khatam ampun terus leren. Khatam baleni, terus khatam baleni. Khatam, alhamdulillah syukuran bar kuwi. Kok mboten maca Quran melih? Aku wis khatam. Wah, ini salah. Khatam dibaleni keng awal. Mungkin pun khatam sampai Al-Fatihah sampai Anas baleni melih. Terus ngaten niku. Karena kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, ini perintah Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada li ashabihi. Li ashabihi itu sahibnya. Al-Quran itu punya sahib. Sahib ini siapa yang baca Al-Quran jadi sahibnya. Sahib ini kenapa? Sahabat. Al-Quran itu cari sahabat. Siapa yang mau jadi sahabatku? Sayangnya banyak yang Al-Qurannya cuma jadi pajangan. Cuma masuk di bufet, lemari. Enggak pernah dibaca. Padahal Al-Quran ngawe-ngawe, saya siapa yang mau jadi sahabatku? Karena apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nanti Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya ini, sahabat-sahabat setianya. Pengen badan? Wah, aku wis tuwa ya. Isin ya, aku nek arep maca Quran ora iso isin. Lebih baik isin di sini, Bu. Pak, lebih baik isin di dunia daripada nanti isin di akhirat. Saestu menika ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, maca Al-Qur'an menika saged dados obat, tombo. Ya, obat. Allah sendiri yang mengatakan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Jadi sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ngaten Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi, contoh lagi. Nabi itu pernah disantet. Loh, atasnya Nabi loh, Pak Bu nggih. Pernah disantet sama orang Yahudi. Ini asbabul nuzulnya. Asbabun nuzulnya turunnya Quran surah An-Nas dan Al-Falaq. Dua kul ini, ya, dua kul ini. Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Nabi ketika itu tiba-tiba sakit. Lah wong lagi enak-enak gitu loh. Tiba-tiba langsung glek turun, drop. Panas tinggi, terus panas tinggi. Dikabarkan oleh malaikat, "Ya Rasulullah, panjenengan itu disantet." Ya, disantet. Siapa yang nyantet? Labid bin Asam. Labid bin Asam, seorang Yahudi. Terus caranya gimana cara nyantetnya itu? Jadi ternyata niki Labid niki wau membuat rajah ngoten niku yang ditujukan untuk Nabi supaya dikuasai oleh kekuatan sihir itu, kemudian diletakkan di bawah batu, diikat dan itu dicemplungke di sumur supaya sulit dicari. Nah, karena ini yang turun tangan langsung malaikat, Allah terlibat langsung dalam urusan ini. Lalu Rasulullah memerintahkan Amr bin Yasir. Amr, sini ya. Saking panasnya itu, panas tinggi sekali. Mar, sini. Kamu cari sumur yang dimaksud. Ya, yang dimaksud siapa? Malaikat Jibril. Kamu cari itu di sumur. Cari di mana enggak tahu, pokoknya golek ono. Terus jikuen, terus engko diobong. Wacakno Quran, kemudian diobong.
Betul, dicari oleh Amr bin Yasir sampai ketemu di satu sumur, diambil, kemudian dibakar. Ya, dibakar dengan api. Setelah itu kemudian Kanjeng Nabi, nah sekarang edisi Kanjeng Nabi kemudian dituntun ken maos surah Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Setiap beliau membaca itu mulai terbuka simpulnya, simpul sihir tadi, terbuka, langsung sirep, dingin lagi. Luar biasa. Keutamaan membaca Al-Quran. Nanti kalau orang yang nggak pernah membaca Al-Quran, di dunia dia bisa melihat, di akhirat dia dibutakan sama Allah. Kalau balik ini serius. Kalau di dunia dia bisa lihat, dia nggak mau baca Quran, dia nggak mau padahal bisa baca Quran, dia nggak mau baca Quran, padahal dikasih kesempatan hidup untuk belajar maca Quran, sinau maca Quran, nggak mau, nanti dibutakan oleh Allah di yaumul qiyamah. Apa dalilnya? Nanti panjenengan saged buka Quran surah Thaha ayat 125 sampai 126. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang bisa melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Ya. Maka kamu melupakannya, enggak mau baca, enggak mau mentadabur, maca ora gelem apa mentadabur. Ya. Kamu melupakannya dan begitu pula pada hari ini kami pun melupakan kamu. Masih enggak percaya?